Saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda orang baik? Sebagian besar kita pasti menjawab iya. Kita tidak menyakiti orang lain. Kita punya moral, kita tahu mana benar, mana salah. Tapi, bagaimana kalau saya beri Anda seragam? Bagaimana kalau saya berikan Anda bentungan dan saya berikan Anda kekuasaan mutlak atas orang lain tanpa ada yang menghukum Anda? Pada tahun 1971, seorang profesor bernama Philip Zimbardo ingin menguji hal itu. Dia membuat eksperimen paling kontroversial dalam sejarah psikologis. Dia mengumpulkan 24 mahasiswa biasa, anak-anak muda yang sehat, cerdas, dan normal. Tidak ada yang punya catatan kriminal. Nasib mereka ditentukan oleh lemparan koin. Sisi satu menjadi tahanan, sisi lainnya menjadi sipir. Mereka mengira ini cuma simulasi 2 minggu. Hari Minggu pagi, kejutan dimulai. Mahasiswa yang terpilih jadi tahanan tiba-tiba ditangkap polisi sungguhan di rumah mereka. Diborgol di depan tetangga. Mereka bingung, tapi mereka ikuti saja. Sampainya di penjara, basement kampus Stanford, mereka bertemu teman mereka yang menjadi sipir. Tapi ada yang berbeda. Para sipir memakai kacamata hitam, pemantul cahaya. Kita tidak bisa melihat mata mereka. Para tahanan dilucuti bajunya, disuruh pakai daster tanpa celana dalam, dan dipanggil dengan nomor. Hei nomor 819, minggir. Tujuannya satu, menghapus identitas mereka. Saat nama Anda hilang dan Anda cuma sebuah nomor, rasa kemanusiaan perlahan mulai luntur. Hari pertama semuanya masih canggung. Mereka masih merasa ini cuma permainan peran. Sipir dan tahanan masih senyum-senyum. Tapi di hari kedua pemberontakan terjadi. Tahanan merasa diperlakukan tidak adil. Mereka memblokir pintu sel dan di sisi lain setan itu keluar. Tanpa disuruh Profesor Zimbardo, para sipir marah. Mereka menyemprotkan pemadam api ke tubuh tahanan. Mereka menelanjangi tahanan dan mengambil kasur mereka. Ada satu sipir yang paling menonjol. Dia dijuluki John Wayne. Dia mulai menikmati kekuasaannya. Dia menyuruh tahanan push up, loncat kodok, bahkan membersihkan toilet dengan tangan kosong. Ingat, mereka semua adalah mahasiswa satu kampus. Mungkin minggu lalu mereka makan siang bareng. Tapi sekarang sipir tidak lagi melihat tahanan sebagai teman. Mereka melihat sampah yang harus didisiplinkan. Kekacauan mental terjadi sangat cepat. Belum sampai 36 jam, tahanan 86112 mulai berteriak histeria. Dia bukan berpura-pura, dia benar-benar hancur. Lalu, gimana Profesor Zimbardo? Kenapa dia tidak menghentikan ini? Jawabannya mengejutkan. Dia pun ikut gila. Zimbardo lupa kalau dia peneliti. Dia merasa dirinya kepala penjara sungguhan. Dia lebih peduli keamanan penjara daripada keselamatan mahasiswanya. Kegilaan ini baru berhenti di hari ke-6 berkat seorang wanita bernama Christina Marshallas, pacar Zimbardo. Saat Christina berkunjung, dia melihat para mahasiswa digiring ke toilet dengan kantung di kepala, kaki dirantai, sambil dibentak-bentak. Christina menangis. Dia berteriak kepada Zimbardo, "Apa yang kamu lakukan pada anak-anak itu? Ini bukan sains. Ini penyiksaan." Dari 50 orang yang melihat eksperimen itu, cuma Christina yang sadar kalau ini salah. Besok paginya, eksperimen dihentikan. Harusnya 2 minggu, cuma bertahan 6 hari. Para sipir kecewa karena permainan selesai. Para tahanan menangis lega. Mereka kembali menjadi mahasiswa biasa, tapi mereka membawa trauma itu pulang. Apa pelajaran dari kisah mengerikan ini? Tahun 2004 di dunia dikejutkan. Foto penyiksaan di penjara Abu Ghraib. Prosesnya sama persis dengan eksperimen Stanford. Zimbardo menyimpulkan masalahnya bukan pada apel yang busuk, orangnya yang jahat, tapi pada keranjang yang busuk, sistem yang buruk. Jika Anda ditaruh di situasi yang mendukung kekerasan, diberi seragam dan diberi kuasa, sisi gelap Anda bisa keluar kapan saja. Jadi, apakah Anda yakin Anda orang baik atau Anda hanya belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi jahat? Terima kasih sudah menonton and thanks for watching. Subscribe.